Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Pohan, mahasiswa program Pascasarjana Magister Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, izinkan pada kesempatan yang baik ini saya mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Potensi Wisata Halal di Pulau Belitung berdasarkan kebutuhan religi wisatawan Muslim. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yang insya Allah akan kami lakukan beberapa waktu ke depan, bahwa kita ketahui Indonesia telah mengidentifikasi pariwisata sebagai sektor utama pembangunan nasional. Selain pertanian, perkebunan, migas, dan pertambangan. Lalu tahun 2019 juga kita ketahui bahwa saat itu ditargetkan mencapai 5 juta pengunjung wisatawan mancanegara. Tentu ini merupakan potensi yang sangat kita harapkan ya, terutama di daerah-daerah wisata halal. Ketika wisatawan Muslim melakukan perjalanan ke tempat-tempat di mana kebutuhan keagamaan mereka terpenuhi dengan baik. Ini juga yang melatar belakangi kenapa penelitian wisata halal ini menjadi fokus saya dalam rencana penelitian ini. Kemudian penelitian ini insya Allah nanti akan saya lakukan di Pulau Belitung. Nah, Pulau Belitung ini kita tahu bahwa adalah suatu pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Belitung Barat dan Belitung Timur. Selain terkenal dengan produksi timahnya, pulau ini juga diberkahi dengan pemandangan alam yang indah, terutama wisata bahari dan budayanya yang unik. Kita bisa lihat beberapa destinasi di foto-foto destinasi wisata yang ada di Pulau Belitung, seperti foto tampilan berikut. Adapun yang menjadi fokus penelitian saya ini nanti adalah indikator lain yang dilihat dari potensi penerapan wisata halal adalah kesiapan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah, tentu sebagai regulator untuk mengimplementasikan wisata halal di Pulau Belitung, yang diwakili dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung. Melalui itu, pemerintah memainkan peran pentingnya dalam pengembangan dan promosi sektor pariwisata, seperti menentukan dan mengalokasikan anggaran sektor pariwisata, merumuskan kebijakan atau peraturan pariwisata, menyusun statistik, mengevaluasi rencana yang akan dilaksanakan. Adapun rumusan masalah yang akan saya lihat nanti di penelitian ini ya, ada 4 pertanyaan yang muncul. Pertama, bagaimana potensi wisata halal di Pulau Belitung ke depan? Yang kedua, pertanyaan muncul, bagaimana implementasi wisata halal yang sedang berlangsung di Pulau Belitung? Pertanyaan ketiga, bagaimana kesiapan Dinas Pariwisata Belitung sebagai regulator untuk mengimplementasikan wisata halal? Yang pertanyaan keempat, bagaimana ketersediaan fasilitas peribadatan, ketersediaan air WC, dan keamanan saat berwisata di Pulau Belitung?
Adapun tujuan dari penelitian saya ini, pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerapan sistem syariah atau wisata halal di Pulau Belitung. Yang kedua, sektor pariwisata Pulau Belitung sesuai dengan kebutuhan religi wisatawan muslim, yaitu ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, air bersih, toilet dan keamanan, serta dari segi regulasi terkait dengan penyelenggaraan wisata halal. Adapun manfaat penelitian ini, saya melihat ada dua manfaat. Manfaat pertama, dari sisi manfaat teoritis. Manfaat penelitian ini diharap bermanfaat bagi pengembangan dan dinamika ilmu pengetahuan, terutama ilmu manajemen sumber daya manusia dan alam. Kemudian, sebagai referensi tentunya untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang membahas tentang wisata halal dan dapat dikembangkan dalam konteks yang lebih luas di masa yang akan datang. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan fokus pada pengembangan wisata halal, terutama di Pulau Belitung, untuk lebih memahami potensi wisata halal yang ada, mulai dari pemerintah, pengembang destinasi wisata, hingga pelaku usaha seperti hotel dan restoran. Adapun metode penelitian yang akan saya lakukan menggunakan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, perekaman, dan observasi tidak langsung. Staf narasumber untuk penelitian ini memilih untuk menggunakan teknik purposive sampling. Adapun objek dan waktu penelitian, narasumber yang dipilih untuk penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dan PHRI Kabupaten Belitung, perwakilan pengusaha hotel dan restoran di Belitung. Dari sisi teknik pengumpulan data, observasi tidak langsung dilakukan melalui wawancara dengan wisatawan domestik dan mancanegara yang telah mengunjungi berbagai destinasi wisata di wilayah Belitung selama 1 tahun terakhir. Untuk memahami pengalaman mereka selama melakukan perjalanan, harapannya mendapat 3 wisatawan asing dan 7 wisatawan domestik. Dari teknik analisa datanya sendiri, teknologi dokumen berasal dari data sekunder seperti statistik, laporan-laporan, perundang-undangan dan sumber hukum lainnya, serta jurnal nasional dan internasional yang terindeks oleh database ternama yang ada di dalamnya, serta berhubungan dengan kata kunci terkait penelitian ini, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Demikian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan kali ini. Tentu kami menyadari masih banyak kekurangan. Kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan untuk kesempurnaan daripada penelitian ini, insya Allah yang akan saya laksanakan beberapa waktu ke depan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Bapak Ibu atas perhatiannya, teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.